Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Imelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem pendukung manajemen atau MSS. Baik saja, langsung ke pembahasan yang pertama itu cakupan dalam sistem pendukung manajemen itu terdiri atas sistem pengolahan transaksi, sistem otomasi perkantoran, sistem pendukung keputusan, dan juga sistem pendukung eksekutif. Materi pertama mengenai sistem pengelolaan transaksi atau Transaction Processing System, yaitu merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Sistem ini biasa dilakukan dengan sistem online TPS dan sistem batch TPS. Sistem online TPS merupakan mempunyai hubungan langsung dengan database sehingga pengambilan dan pemasukan data akan menimbulkan efek pada seluruh proses informasi di organisasi. Contohnya adalah TPS pada bank. Sedangkan batch TPS dilaksanakan bila data transaksi tidak memerlukan konfirmasi dari salah satu data pada database. Contohnya adalah TPS pada supermarket. Materi yang kedua mengenai sistem otomasi perkantoran atau Office Automation System, atau disingkat dengan OAS. Secara fungsional, merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan juga mengkomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau perkantoran. OAS ini memiliki 3 tujuan yang harus diraih. Yang pertama adalah penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang ketiga, yaitu meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya, adapun penerapan OAS dalam sebuah organisasi harus melalui beberapa fase. Fase yang pertama disebut dengan fase dasar, yaitu bertujuan meningkatkan kualitas pekerjaan pada tipe 1, mengurangi atau bukan menghilangi jumlah kertas. Yang kedua yaitu fase penggabungan. Ini bertujuan meningkatkan komunikasi pada manajemen tipe 1 dan 2. Contohnya adalah email dan juga voicemail. Yang ketiga ada fase lanjutan. Ini bertujuan meningkatkan perencanaan dan pembuatan keputusan, meningkatkan seluruh kualitas organisasi. Contoh fase ini adalah video conference atau teleconference. Selanjutnya ada beberapa fasilitas OAS yang sering digunakan oleh orang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada word processor. Ini meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas pekerjaan. Yang kedua adalah document management. Ini meningkatkan efisiensi penyimpanan dan juga pengambilan dokumen. Yang ketiga adalah email. Email ini merupakan aplikasi pengolah kata guna menulis surat dan tersambung otomatis pada jaringan. Yang keempat adalah electronic file transfer, yaitu digunakan untuk menggantikan pengiriman dokumen ke bentuk elektronik. Selanjutnya ada voice mailing system, yaitu sebagai penerima dan penyimpan data. Selanjutnya, Voice Information Service, yaitu memberi jawaban tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai telepon. Selanjutnya, ada Fax Information Service, yaitu informasi yang dikirim berbentuk teks. Dan yang terakhir ada Video Conference, merupakan media komunikasi virtual yang berbentuk video. Materi selanjutnya ada sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Decision Support System ini wawasannya lebih luas, dikarenakan pada umumnya program DSS ini memiliki kemampuan ISS ditambah kemampuan analisis, meskipun tidak memiliki kemampuan penyajian presentasi sebagus ISS. Definisi DDS sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer dalam membuat suatu keputusan.
Adapun ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DDS ini yang pertama, dapat menyelesaikan problem yang kompleks, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer, membantu bermacam-macam bagian dari manajemen, menghasilkan acuan data dengan hasil yang lebih baik. DSS didesain untuk mudah dibuat dan juga dipakai, digunakan untuk membantu manajemen. Komponen dari DDS ini yang pertama ada dialog, yang kedua ada model, yang ketiga ada database, dan yang keempat ada data. Materi selanjutnya ada sistem pendukung eksekutif, atau disebut juga dengan Executive Support System. Tujuan dari Executive Support System ini adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber, lalu diserahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor, yang artinya faktor yang telah membuat suatu organisasi berjalan menuju sukses. Faktor ini diperhatikan dan dijaga bila organisasi tersebut ingin menjadi sukses. Adapun caranya yang pertama, kemampuan untuk memilih dan menampilkan salah satu CSF. Selanjutnya ada kemampuan untuk menampilkan CSF, kemampuan untuk menampilkan grafik, kemampuan untuk menampilkan kunci permasalahan, kemampuan untuk menampilkan garis besar keuangan, dan juga kemampuan untuk melihat dan juga mengubah perencanaan strategis. Selanjutnya, sifat dan keunggulan ESS dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. Yang kedua, membantu MTA mengetahui lingkungan dengan lebih cepat, singkat, dan up-to-date. Yang ketiga, dapat dibuat khusus atau secara individu sesuai dengan yang diminta oleh MTA. Yang keempat, memiliki kemampuan grafik yang cukup. Dan yang kelima, dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi dan memberikan gambaran individu. Baiklah, sekian materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.